Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan kita akan masih membahas mengenai burnout dalam bekerja, masih bersama Bu Feni Mulyani yang merupakan psikolog. Nah, Bu Feni, apakah ada kondisi tertentu yang mengharuskan seseorang itu kayaknya harus berhenti atau resign dalam pekerjaannya akibat burnout ini, Bu? Kalau misalnya memang terjadinya karena burnout, itu sebaiknya memang burnoutnya yang ditangani, bukan menjadi arahnya ke resign sih. Jadi kalau burnout itu kan memang gaya hidupnya yang perlu diubah. Dia juga seperti tadi sesi sebelumnya saya sampaikan bahwa perlu punya gaya hidup yang sehat, tepat waktu untuk makan dan sebagainya, minum, kemudian ada juga sosialisasinya juga mesti diperbaiki kembali, waktu-waktu dengan orang terdekat, dengan keluarga, dengan teman-teman, sosialisasi, kemudian hobi, lakukan olahraga dan sebagainya. Itu juga bantu untuk manage dan maintain supaya kita tetap bisa release ya, supaya bisa tetap sehat, stresnya juga bisa terjaga, termanage dengan baik. Kemudian kalau untuk yang sampai ke arah berhenti bekerja atau resign itu lebih baik dilakukan ketika memang pertimbangan-pertimbangan yang dilihat itu sudah mencukupi untuk mengambil keputusan itu. Keputusan resign itu bagi beberapa orang tuh berat soalnya, karena di situ mereka bergantung hidup secara finansial, cita-cita, harapan, ekspektasi orang tua dan sebagainya terjadi di tempat itu, sehingga orang tersebut yang tahu sih kapan dia harus mengambil keputusan tertentu untuk hidupnya, untuk resign atau tetap berjalan di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya nih orangnya bekerja di situ sudah lama, kemudian dia merasa bahwa itu bukan tempat kerja yang oke untuk dia kerja di situ, tapi dia merasa itu satu-satunya tempat kerja yang menjanjikan buat dia, gitu ya, promising buat dia. Dia pengen emang ada tetap di tempat kerja itu, ya plus minusnya terjadi sih. Tinggal bagaimana dia menyikapi, dia mau tetap berjalan atau tidak di tempat itu. Tapi apakah itu bisa memicu burnout lagi, burnout nanti di kemudian hari gitu? Ya bisa. Tapi bukan ke arah burnout sih, lebih masuknya ke arah depresi nantinya. Jadi kalau burnout itu kan dia benar-benar udah muak melakukan pekerjaan itu, tapi karena capek, lebih banyaknya karena lelah sih, karena capek, karena manage waktunya dia nggak bagus dan sebagainya. Tapi kalau misalnya karena dia, meskipun banyak orang mau berhenti kerja karena capek juga, tapi maksud saya yang ke resign, yang ke arah dia mempertimbangkan untuk berhenti karena faktor-faktor lain yang memang dia nggak value-nya nggak di situ dan sebagainya, ya dia akan tahu sih kapan dia perlu berhenti. Tapi tidak bisa direlasikan bahwa kalau burnout ya berhenti kerja aja, ya nggak bisa juga. Itu bukan solusi yang baik. Kalau burnout, tangani stresnya, ubah gaya hidupnya, manage sosialisasinya, manage hobi-hobi dan sebagainya, rutinitasnya, atur prioritinya dan sebagainya. Tapi bukan dengan keluar dari kerjaan itu sih. Itu hal yang berbeda. Begitu. Oke. Sebetulnya Bu, seberapa penting lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik dalam pekerjaan Ibu, dalam pekerjaan ini, terus bagaimana menciptakan lingkungan yang seperti ini, Bu Feni? Oke. Untuk lingkungan yang sehat itu penting sekali di dalam mengelola kesehatan mental ya, mengelola diri sendiri, kesehatan diri juga. Jadi memang kalau lingkungannya sehat, kemudian dianya merasa dia stres, kemungkinan akan lebih bisa untuk stresnya lebih bisa untuk termanage gitu. Kan dia punya penyaluran, dia bisa ngomong dengan teman-temannya, tapi bukan yang
ke arah toksik ya, ke arah yang suportif gitu. Temennya juga bisa memberikan apresiasi, masukan yang baik ke dalam diri gitu dan sebagainya. Dan juga punya atasan yang memang memahami kondisi mentalnya dia, itu juga sebenarnya luar biasa juga membantu, sehingga akhirnya stresnya juga bisa termanage dengan baik gitu. Cuma kadang-kadang memang ya saling dari dia juga kepada tempat kerjanya juga perlu menyesuaikan diri juga gitu dengan apa yang iklim yang ada di dalam pekerjaannya, kemudian beban beban kerjanya dan sebagainya itu ya timbal balik arah itu terjadi gitu. Jadi lingkungan yang sehat itu bukan tergantung pada lingkungan, pada eksternal, tapi juga pada internal. Apakah kita sebagai orang yang sehat juga memberi sumbangsi pada lingkungan kerja? Hmm. Atau justru kita toksik, kita terlalu banyak menuntut dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu juga kurang kurang bisa membuat lingkungan kerjanya menjadi lebih sehat. Juga dari orang lain kepada kita, kepada lingkungan kerjanya, membentuk lingkungan kerja itu sendiri itu terjadi timbal balik arah yang seimbang, yang saling harmoni di dalam situ. Kemudian ya segala sesuatu yang berlaku normal di dalam sebuah pekerjaan itu ada baiknya diapresiasi ya, bukan bukan dibesar-besarkan. Kadang-kadang tuh memang ada hal di mana ya pekerjaan di mana-mana memang seperti itu ya. Jadi pekerjaan di mana-mana punya standarnya sendiri. Kita sudah selesai menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ini, hal yang ini, nanti ada pekerjaan lain lagi yang perlu kita penyesuaian diri lagi. Kan penyesuaian diri tidak hanya dengan orang kan, tapi juga dengan pekerjaan. Nah, hal tersebut berlaku normal bagi semua dimanapun itu. Nah, itu yang juga perlu ditekankan dalam diri sendiri juga, jangan panik mengenai hal itu. Kita juga perlu stay cool bahwa penyesuaian itu adalah hal yang enak dan normal terjadi pada setiap orang, dan once kita bisa menyesuaikan diri di situ ya it becomes routinity aja. Jadi rutinitas yang kita akan lalui nanti ke depannya. Nah, itu tadi caranya. Cara supaya lingkungan kerjanya bisa sehat ya kitanya juga perlu tidak overreaction juga, bahwa segala sesuatu itu dibawa menjadi lebay begitu ya, drama bahwa ini kok begini, ini kok begini. Kemudian banyak idealis ego yang tidak semestinya gitu terjadi gitu ya. Ada standar di dalam pekerjaan yang saya rasa berlaku untuk semua gitu ya, untuk posisi apapun itu pasti ada standarnya. Nah, menyesuaikan diri dengan standar yang ada itu adalah hal yang baik. Nah, kadang-kadang yang menghalangi orang untuk bisa menyesuaikan diri dan menciptakan lingkungan kerja yang harmoni, yang bagus adalah prinsipnya dia sendiri. Saya punya prinsip saya ya ini seperti ini seperti ini. Padahal kan pekerjaannya tidak seperti itu. Dia perlu menyesuaikan diri dan membuang prinsip yang menyusahkan itu. Itu juga hal yang perlu dikelola juga. Nggak gampang pastikan karena orang datang dengan backgroundnya. Dia merasa dia mastering pekerjaan itu, dia maunya bekerjanya seperti itu. Toh juga yang penting hasilnya dan sebagainya. Nah, itu beda juga kan di masing-masing perusahaan dan masing-masing cara perusahaan untuk bekerja itu kan beda. Dimanapun itu kan itu berbeda. Penyesuaian diri juga dari internal, dari diri sendiri dan dari orang sekitar juga itu juga mempengaruhi supaya lingkungan kerjanya menjadi lebih sehat gitu. Karena kalau dia nggak menyesuaikan diri dengan itu dan dia di situ marah-marah dan sebagainya itu kan toksik juga buat pemberi pekerjaan juga, buat orang lain juga, orang sekitar itu juga hal yang kurang memberikan sumbangsi yang baik gitu. Begitupun dengan lingkungan, begitupun dengan eksternal terhadap dia dan terhadap yang lain itu juga
Jadi Mm-mm. saling menunjang sih, segala sesuatunya itu saling menunjang di dalam pekerjaan gitu. Pastikan kita memberikan sumbangsi yang baik. Itu aja udah cukup untuk membuat lingkungan kerja kita menjadi lebih baik gitu. Mm-mm. Oke. Nah, kemudian Bu Feni, apakah burnout ini tadi bisa disembuhkan atau bisa diatasi, Bu? Bisa disembuhkan sih. Kalau diatasi itu kan terminologinya itu adalah ketika sesuatu memang berjalan seperti itu, tidak bisa diubah sama sekali kan. Jadi ya cuma bisa diatasi aja. Itu bisa disembuhkan. Burnout itu kan stres, yang puncak stres. Jadi stres itu sebenarnya bisa sembuh, bisa rilis gitu, bisa pada keadaan yang kita kalau stresnya negatif itu bisa keadaan yang kita bisa stabil, itu bisa banget. Makanya hmm, begitupun dengan burnout. Melakukan gaya hidup yang sehat itu juga sudah sangat membantu. Begitu. Oke. Kemudian Bu Feni, penting nggak sih untuk kita take a break tadi ya Bu ya? Contohnya misalnya yang sekarang disebut-sebut sama orang-orang nih healing, katanya itu ya Bu, jalan-jalan atau sebagainya, itu seberapa penting Ibu kaitannya itu dengan burnout? Oh ya, kalau itu sangat penting sekali sih ya kalau untuk healing ya. Jadi memang kalau misalnya memang udah pekerjaannya udah memang menuntut ritme yang cepat gitu ya. Rutinitasnya juga jadi eh, padat. Jadi dengan kita tahu kapan kita mesti break, itu sangat membantu supaya tidak terjadi akumulir stres yang burnout itu terjadi gitu. Jadi seperti pencegahan sih. Jadi kalau kita tahu ritme kerja kita, break itu kan tidak harus libur panjang ya, tapi bisa sekedar untuk keluar sebentar gitu. Ketika jadi dari jam kerja dalam sehari, kita tahu kapan kita perlu keluar sebentar, mengambil nafas, kemudian melakukan hal-hal yang menyenangkan, yang biasanya kita lakukan, baca artikel yang menyenangkan misalnya dan sebagainya. Itu membantu sih. Jadi nggak semua hal dalam dengan terminologi kata break itu atau healing itu adalah hal yang harus diambil dengan waktu yang panjang. Jadi itu hal yang mesti kita pintar-pintar, kita tahu kapan kita mesti uh, memisahkan diri dari pekerjaan kita sejenak gitu. Oke. Baik, terakhir Bu Feni, apa yang ingin disampaikan kaitannya dengan menjaga kesehatan mental, kemudian kaitannya juga dengan burnout dalam bekerja tadi Bu, silakan Bu Feni. Uh, Terakhir sih pesan saya sih untuk teman-teman, untuk pemirsa, Eljon ini tingkatkan cara untuk bisa memanage stresmu, tapi dengan caramu sendiri. Gitu. Kita nggak bisa buka artikel semuanya dilakukan, terus itu sebagai cara yang terbaik, nggak juga. Misalnya dengar atau baca apapun itu ya kita mesti menganalisa kembali ke dalam diri kita. Apakah itu berhasil atau enggak kalau dilakukan pada diri kita gitu ya. Jadi lakukan hal yang ketika untuk namanya memanage stres itu kita lakukan hal yang membuat kita nyaman, membuat kita bisa tenang, membuat kita bisa rilis di situ. Gitu. Sejenak dan kemudian kita bisa kembali fight lagi untuk bisa beraktivitas berjuang untuk pekerjaan dan sebagainya. Tapi dengan caramu. Dan untuk pemirsa juga yang punya kecenderungan untuk ambis gitu. Ambisius itu oke, tapi kalau dengan kata ambisius yang ambisi banget gitu, yang memang atas dasar katanya ambisi banget berpedoman dengan ambisi pribadi, ya perlu dikenali dulu diri sendiri. Ambisi wajar ada, boleh ada di dalam diri kita, tapi kita perlu melihat ini akan membawa kita ke arah mana kalau kita terus-menerus melakukan itu tanpa eh, tanpa memikirkan hal yang realistis gitu, bahwa itu tidak bisa terwujud dalam jangka waktu yang cepat, bahwa
ya perlu realistis dalam menilai segala sesuatu ya. Itu ambisius yang sehat, yang lebih kepada progres sih. Perjuangkan untuk bisa terus berkembang aja, tapi bukan untuk mempush diri dengan hal-hal yang baunya kompetisi hanya untuk membuktikan, proving bahwa diri kita tuh bisa, mampu dan sebagainya. Ya itu nanti akan datang kok apresiasi dan reward itu terhadap diri kita apabila kita bisa berjalan aja. Jangan sampai karena ambisius kita nggak berjalan gitu. Itu hal yang sayang banget gitu untuk terjadi. Paling itu aja sih. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Feni atas tadi penjelasannya juga. Terima kasih banyak Bu Feni. Ya, Baik. sama-sama. Sahabat Eljon, jadi tadi kita sudah tahu ya, Bu Feni juga sudah menjelaskan dan berbagi informasi soal burnout dalam kerja, kemudian pentingnya tadi mengatasi, memanage-nya, manajemen stres juga penting, dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Jadi bagaimana burnout itu bisa kita handle, jangan sampai tadi tidak harus resign ya, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan yang mengharuskan bahwa memang waktunya adalah resign gitu. Jadi Betul. semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Cynthia Karadi dan juga Ibu Feni Mulyani yang merupakan psikolog pamit undur diri. Sampai jumpa. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.